Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan belajarnya. Sebelum kita lanjutkan belajar pada pagi hari ini, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi tentang muatan pelajaran matematika. Kemarin sudah belajar tentang kubus satuan. Hari ini Bu Guru ingin mengulang sedikit saja tentang menghitung dari kubus satuan itu, tapi sudah bentuk angka. Contohnya kemarin ada angka 285. Titik ditambah titik ditambah titik. Ingat ada 285. 2 itu tempatnya di ratusan. Bu Guru singkat dengan huruf R. 8 itu tempatnya di puluhan, Bu Guru singkat P. Sedangkan 5 itu tempatnya di satuan, Bu Guru singkat S. Ratusan, puluhan, satuan itu punya nilai angka. Nilai angkanya seperti apa? Dilihat. Kemarin kalian sebenarnya sudah, cuma Bu Guru ingatkan sebentar. Nilainya yaitu 200. 8 puluhan, dia punya nilai angka yaitu 80. 5 dia satuan, dia punya nilai angka juga yaitu 5. Perhatikan, ketika ratusan dia ada nolnya, puluhan juga ada nolnya, satuan dia angka itu sendiri. Pada angka ini dia ada namanya nilai tempat, yaitu ratusan, puluhan, satuan. Sedangkan angka yang ada 285 itu adalah nilai angka. Jadi pada bilangan itu ada nilai tempat, juga ada nilai angka. Kita lanjutkan ke materi yang akan Bu Guru ajarkan hari ini, yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan yang belum urut. Bu Guru punya contoh yaitu 276 titik-titik 278. Langkah pertama dalam membandingkan. Ingat perintahnya membandingkan. Kalau membandingkan itu berarti ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar atau sama dengan. Oke, coba dicek. Tadi sudah belajar tentang nilai tempat, nilai angka. Kita lihat dari angka atau tempat pertama yaitu ratusannya. Sama Bu, berarti ratusannya sama. Ratusannya sama dengan 200. Sebentar. 200 kita pakai nilai angka saja. 200 sama dengan 200, sama-sama nilainya 200. Kemudian puluhannya. Kita ke puluhan. Puluhannya 70, Bu. Betul. Ini juga 70. Sama-sama 70. Berarti belum bisa dibandingkan. Kita ke satuannya. 6 sini satuannya 8. Oh, bukan sama dengan Bu, harusnya coba 6 sama 8 itu lebih besar 8. Betul, itu artinya kita tandanya mengarah ke 8 atau yang dimakan atau yang dicaplok itu angka 8. Kemudian tanda ini kita naikkan ke atas. Berarti 276 kurang dari 278 atau 276 lebih kecil dari 278. Ini contoh pertama ya. Kalau misalnya satuannya yang beda. Bu, kalau yang beda yang tempat puluhan atau ratusan. Bu Guru contohnya satu lagi ya. Contoh kedua Bu Guru pengen berbedanya diperhatikan. Bu Guru pengen dibeda di mana ya? Kita perhatikan seperti tadi nilai angka yang diingat. Ini ratusan, nilai angkanya berarti 400. Sebelah sini sama 400. Kalau sama dengan angka kedua puluhannya. Sini 9, 90. Kalau di sini 8 jadinya nilai angkanya 80. Kok sama Bu? Oh, bukan sama. Harusnya 90 sama 80 lebih besar 90, betul. Kalau begini kita sudah selesai, tidak perlu pakai satuannya dicari. Kenapa? Karena
baru langkah kedua sudah ketemu jawabannya, yaitu tandanya lebih dari atau lebih besar. Jadi 491 lebih besar dari 481. Ini contoh membandingkan. Perhatikan baik-baik ya, langkah-langkah yang tadi Bu Guru ajarkan itu untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal yang akan Bu Guru berikan nanti. Oke, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah mengurutkan bilangan, yaitu bilangan yang belum urut. Contoh, Bu Guru akan menggambar sebuah kereta api. Kereta apinya Bu Guru bagus banget pokoknya ya. Di sini nanti ada angkanya. Gerbongnya Bu Guru 4 saja, karena gerbong ini akan mengangkut angka. Contohnya Bu Guru pengen angka di sini 176, 178, 175, terakhir 177. Sudah urut belum ya ini? Belum, betul. Karena belum, Bu Guru pengen kalian mengurutkan dulu coba. Tapi diurutkannya ada 2. Contoh, yang A itu dari yang paling kecil. Yang B nanti paling besar. Dari yang paling besar berarti nanti ada 2 jawaban. Oke, langkah pertama menggunakan nilai tempat dan nilai angka. Ingat, nilai tempatnya itu berada di mana yang harus kita amati dulu? Ratusannya, betul. Kita ratusannya di sini angka 1. Ini juga angka 1, ini angka 1, ini juga angka 1. Berarti sama semua, Bu. Kita ke puluhannya. Di sini angka 7, 7, di sini juga 7, di sini juga 7. Berarti sekarang sampai langkah ketiga, yaitu dilihat satuannya. Di sini ada angka 6, 8, 5, 7. Yang paling kecil dulu, kita cari yang paling kecil, berarti yang ini Bu. Betul, berarti ini dikasih nomor 1 ya. Terus habis ini yang paling kecil berikutnya 6 Bu, betul. Terus 7, berarti yang terakhir 8. Nah, angka itu kita tuliskan. Berarti pertama 175, kemudian 176, kemudian 177, terakhir 178. Kalau mau cari yang paling besar tinggal dibalik saja, yaitu dari jawaban yang paling kecil kita tukar, yang tadinya di belakang pindah ke depan. 178, kemudian 177, kemudian 176, terakhir 175. Gampang dan mudah kan? Kalian pasti bisa. Sekarang ini contoh pertama, Bu Guru akan berikan contoh kedua. Perhatikan baik-baik ya. Oke, contoh kedua, keretanya masih sama tapi dia membawa gerbong dengan angka yang berbeda. Contohnya 248, 259, 273, 234. Langkahnya sama kayak tadi, yaitu dengan melihat nilai angka pada tempat atau pada nilai tempatnya. Kita lihat dari angka di tempat ratusan. 2, 2, 2 sama berarti ya. Kita lanjut ke puluhannya. Di sini angka 4, ada 5, ada 7, ada 3. Berarti kalau yang dari yang paling kecil, dari yang paling kecil itu angka 3 Bu, betul. Berarti ini nomor 1. Terus ini 2 Bu, betul. Terus 5. Terakhir ini 4. Sudah selesai, nggak perlu kita membandingkan satuannya karena di puluhannya sudah berbeda. Berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaannya atau mengerjakan soalnya. Berarti paling kecil dimulai dari 234, kemudian 248, kemudian 259, kemudian 273. Sama seperti tadi, yang paling besar berarti tinggal jawaban dari yang paling kecil kita balik atau kita putar, yaitu tukar 273 di depan, kemudian 259, 248, terakhir 234. Selesai.
Jadi mengurutkan dan membandingkan sudah Bu Guru ajarkan semua, sudah Bu Guru jelaskan. Semoga anak-anakku bisa dan paham dan selamat mengerjakan. Ingat, semua mudah kalau kalian sering mengerjakan atau sering berlatih. Selamat mencoba ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 2? Masih tetap semangat belajar di rumah? Alhamdulillah, masih tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Hari ini kita akan mengulang materi pembelajaran yang telah lalu. Yuk, kita ulang lagi ya. Apa lambang negara kita? Betul, lambang negara kita Garuda Pancasila. Apa dasar negara kita? Dasar negara kita Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya prinsip. Jadi Pancasila artinya 5 prinsip dasar negara. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas pengamalan sila Pancasila, sila pertama, kedua, dan ketiga. Sebelumnya, kita ingat lagi, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Lambangnya bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai emas. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila tadi sudah dibahas ya, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan contohnya apa? Yang pertama, sholat. Berdoa sebelum belajar. Kemudian menghargai orang lain untuk beribadah. Contoh pengamalan sila kedua. Contoh pengamalan sila kedua berkaitan dengan sikap menolong dan membantu dan menghormati orang yang lebih tua. Contohnya, menolong teman yang jatuh dari sepeda, menolong ibu yang sedang memasak, kemudian izin dulu sebelum berangkat ke sekolah. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia, berkaitan dengan cinta tanah air dan kerjasama. Cinta tanah air contohnya apa? Upacara bendera, mencintai produk dalam negeri. Kemudian contoh kerjasama apa? Belajar kelompok dengan teman, kerja bakti di kampung membersihkan kelas. Nah, kalian sudah belajar pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Sekarang kita memahami lagi dengan membaca teks berikut ini. Edo dan Udin berteman baik. Edo akan mengikuti lomba sepeda hias. Edo tidak bisa membuat sepeda hias. Udin membantu Edo. Ketika azan asar, Udin izin untuk sholat. Edo mengizinkan Udin untuk segera sholat. Nah, dari bacaan tersebut, coba kalian amati manakah yang merupakan cerminan dari pengamalan sila Pancasila. Kita coba ya. Yang pertama, membantu membuat sepeda hias. Itu sesuai dengan sila keberapa? Saling membantu? Ya, betul. Sila kedua Pancasila. Sholat itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, mengizinkan teman untuk beribadah. Itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang kita sudah mengerti pengamalan sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ketiga. Besok kita akan belajar pengamalan sila Pancasila, sila keempat dan kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Mustika. Hari ini kita akan belajar kembali dengan materi yang sama, yaitu mengenai ungkapan. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai makna ungkapan ya, atau kata yang mungkin
kalian belum pernah dengar maknanya seperti apa, ya kan? Sekarang kita akan belajar mengenai ungkapan atau kata ajakan. Di kelas 1 kalian sudah belajar mengenai kalimat ajakan. Nah, sekarang di kelas 2 kita akan belajar kembali mengenai kalimat ajakan ya, supaya lebih mendalam. Nah, jadi kalimat ajakan itu apa sih? Kalimat ajakan itu biasanya didahului dengan kata ayo atau kata mari. Nah, kalimat itu biasanya diungkapkan ketika kita mengajak seseorang. Contohnya seperti apa? Contohnya, contoh pertama, ayo kita bersihkan kelas bersama, atau mungkin yang kedua, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Nah, itu adalah kalimat ajakan untuk mengajak teman kita atau seseorang untuk ikut berdoa. Tuh. Nah, contoh yang ketiga yaitu mungkin kalian atau anak-anak suka mengajak teman-temannya bermain, ya kan? Nah, itu kalian bisa mengajak dengan menggunakan kalimat ayo teman-teman kita bermain sepeda bersama, atau ayo teman-teman kita bermain lompat tali. Nah, seperti itu ya. Jadi kalimat atau ungkapan ajakan itu biasanya bisa kalian gunakan itu di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan mencontohkan percakapan mengenai kalimat ajakan. Nah, hari ini Ibu akan mencontohkan dengan Bu Pinky ya, gimana sih percakapan mengenai kalimat ajakan. Nah, di sini Ibu sebagai Lani dan Bu Pinky sebagai Siti, gitu ya. Halo Siti, selamat pagi. Halo Lani, selamat pagi. Siti, ayo kita bermain lompat tali. Ayo, aku senang bermain lompat tali. Nah, berikut adalah contoh percakapan kalimat ajakan dan tanggapan beserta tanggapan bahwa Siti itu mau ikut bermain seperti itu. Nah, yang kedua nanti akan Ibu berikan contoh bagaimana tanggapan Siti ketika Ibu ajak tapi Siti menolak. Nah, tapi ketika kita menolak ajakan seseorang, kita harus menolak secara sopan dan halus. Seperti itu ya. Ibu contohkan. Halo Siti, selamat pagi. Halo Lani, selamat pagi. Ayo kita bermain lompat tali bersama. Maaf Lani, kakiku sedang sakit. Aku tidak bisa ikut bermain denganmu. Kalau begitu ya sudah, kamu istirahat di rumah saja ya. Semoga lekas sembuh supaya kita bisa bermain lagi. Terima kasih Lani. Sama-sama Siti. Nah, itu tadi adalah contoh percakapan bagaimana ketika kita sedang mengajak seseorang dan juga tanggapannya. Begitu ya anak-anak. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Insya Allah di minggu berikutnya jika masih ada kesempatan kita akan belajar bersama lagi dengan materi yang berbeda juga. Terima kasih, sampai bertemu besok. Hai, hari ini kita lanjut belajar ya. Hari ini kita belajar SPDP, Seni Budaya dan Keterampilan. Coba diingat-ingat, kemarin minggu lalu di tema 1, subtema 1 kalian sudah belajar apa? Pintar sekali, kemarin kalian sudah belajar menyanyi. Coba siapa yang masih ingat kemarin kita menyanyi lagu apa ya? Lagunya Peramah dan Sopan. Oke, kalian pasti udah hafal ya lagu Peramah dan Sopan. Selain kemarin kalian menghafal lagu Peramah dan Sopan, kemarin kalian juga belajar tentang nada panjang dan nada pendek. Kita ulas sedikit ya. Kemarin untuk lirik yang di bawahnya diberi tanda titik atau bulat itu artinya dinyanyikan secara pendek. Kalau ada garis di bawah kita nyanyikan dengan lagu bernada panjang. Oke, hari ini kita lanjut ya. Kalau kalian sudah bernyanyi, hari ini kita menari. Oke, kalian pasti sudah pernah menari ya, entah itu di acara 17-an atau di pentas seni waktu kalian TK. Nah, hari ini menarinya kalian menari menirukan gerakan hewan. Gerakan apa? Gerakan hewan. Nah, kalian
pasti sudah mengenal ya macam-macam hewan yang ada di sekitar kalian, oke? Nah, sekarang Bu Pinky beri contoh ya. Di samping ini ada gambar apa? Gambar hewan bebek. Coba perhatikan gambarnya. Apakah kalian sudah bisa menirukan gerakan menirukan hewan bebek? Nah, tangannya di depan, lalu berjalan seperti bebek. Bisa ya? Yang kedua, ada hewan apa ini? Katak. Nah, kalau kalian lihat katak berjalan itu seperti apa? Melompat ya, katak itu ya, bukan berjalan, maaf ya, melompat. Kalian duduk jongkok seperti gambar di samping, lalu kalian melompat seperti katak. Nah, sekarang juga ada hewan apa? Burung. Ada hewan burung. Kalau hewan burung itu menarinya seperti apa? Kita lambaikan tangan kita, lalu kita seperti ini. Sama seperti hanya kupu-kupu ya, hewan burung dan kupu-kupu sama ya gerakannya. Kita angkat kedua tangan, lalu kita lambaikan seperti ini. Bisa ya? Untuk contoh hewan lainnya masih banyak. Nah, untuk hari ini Bu Pinky contohkan itu saja dulu ya. Nanti kita belajar lagi tentang gerakan menari, menirukan gerakan hewan. Bisa ya? Untuk materi hari ini di tema 1 subtema 2 kita akhiri dulu. Kita lanjut di minggu depan. Dadah!